Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, saya akan bercerita mengenai seorang pahlawan yang tidak dikenal dari wilayah Curug, lebih tepatnya Kampung Pasar Tinggar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lokal yang diampu oleh Bapak Rizka Fauzan. Indonesia merupakan negara yang kaya raya dengan sumber dayanya yang melimpah, yang tentu saja sangat menguntungkan. Namun, tahukah teman-teman, dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, tentu saja hal tersebut mengundang daya tarik bagi bangsa lain, baik pada saat ini maupun pada masa lalu. Hal tersebut terbukti dengan mendaratnya para bangsa Eropa ke Indonesia yang semula hanya untuk tujuan berdagang, berubah menjadi hasrat ingin menguasai. Tentu saja hal tersebut karena semboyan bangsa mereka, yaitu gold, glory, dan gospel. Banyak bangsa asing yang memijakan kakinya di Nusantara dan mendirikan koloni untuk menguasai Nusantara. Salah satunya adalah Belanda dan Jepang. Baik Belanda maupun Jepang, baik bangsa Eropa ataupun Asia seperti Jepang, tujuan mereka sama saja, yaitu ingin menguasai sumber daya alam manusia yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Akibatnya, tumbuhlah rasa senasib karena ditindas dan dirampas hak-haknya. Hal tersebut mendorong lahirnya rasa ingin bebas, rasa ingin sejahtera, serta rasa ingin merdeka. Teman-teman, tahukah kalian, untuk menyatukan dan menggerakkan rakyat agar terbebas dari penjajahan, tidak bisa dilakukan dengan mudah dan dengan sembarang orang. Seperti yang kita ketahui, orang yang mampu menggerakkan dan memimpin rakyat untuk berjuang, serta rela berkorban jiwa dan raga untuk negeri ini, disebut sebagai seorang pahlawan. Saya yakin teman-teman mengetahui pahlawan nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, apakah teman-teman mengetahui pahlawan yang ada di daerah teman-teman? Ia juga berjuang melawan penjajah, berkorban jiwa dan raga, sama halnya dengan pahlawan nasional yang namanya terukir di buku sejarah. Di sini, saya akan bercerita mengenai seorang pahlawan yang gagah berani melawan penjajah dengan senjata yang seadanya jika dibandingkan tidak ada apa-apanya dengan senjata yang dipegang oleh para penjajah. Pahlawan tersebut adalah Ki Kasmin. Pasti nama tersebut asing di telinga teman-teman. Namun, di daerah saya, ia sangat terkenal, bahkan diceritakan para orang tua ke anak-anaknya, termasuk saya sendiri. Ki Kasmin merupakan seorang pahlawan dari Kampung Pasar Tinggar, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Kasmin, atau lebih dikenal dengan panggilan Ki Kasmin, merupakan pahlawan yang terkenal di daerah Curug. Ki Kasmin merupakan seorang pahlawan yang gagah berani dan berhasil membangkitkan semangat juang masyarakat daerah Curug dan sekitarnya. Sosok kepahlawanan Ki Kasmin digambarkan dengan jelas pada tugu patung yang digambarkan sesuai dengan penampilan jati dirinya sebagai seorang jawara. Berpakaian celana sontong hitam, berselendang sarung sambil mengacungkan sebilah golok, dan didirikan tepat di depan Pasar Tinggar, yaitu tempat kejadian peperangan tersebut. Saat itu, kira-kira pada tahun 1943, tepatnya pada masa Jepang menduduki Indonesia, terjadilah peperangan di Pasar Tinggar antara masyarakat sekitar dengan pasukan Jepang. Tentara Jepang terus berlalu lalang menggunakan mobil dan tentaranya melewati jalan utama Pasar Tinggar. Hal tersebut membuat masyarakat Tinggar menjadi takut karena mereka trauma akan penjajahan yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sehingga mereka tidak ingin itu terulang lagi saat masa kependudukan Jepang. Sehingga pada hari itu juga ia melakukan penyerangan tanpa persiapan apapun dan dengan senjata seadanya. Masyarakat sekitar dan Ki Kasmin menghadang dan menyerang para pasukan Jepang yang sedang melintas saat itu. Peperangan itu didominasi oleh Ki Kasmin dan pasukannya
sehingga membuat pasukan Jepang kocar-kacir karena tidak menyangka akan dihadang dan diserang oleh masyarakat Tinggar. Namun naas, pada hari itu juga Ki Kasmin gugur dalam pertempuran. Menurut cerita masyarakat, Ki Kasmin gugur karena ia mencoba mengejar tentara yang kabur menaiki mobil. Ki Kasmin berlari sambil mengacungkan goloknya. Setelah terkejar, golok yang diayunkan Ki Kasmin malah mengenai pintu mobil, sehingga goloknya patah dan Ki Kasmin ditembak oleh pasukan Jepang. Hal tersebut membuat Jepang mengirimkan pasukannya untuk membalas serangan yang dilakukan oleh masyarakat Tinggar. Walaupun Ki Kasmin sudah gugur, beliau berhasil membangkitkan jiwa nasionalisme, sehingga bukan hanya masyarakat Tinggar saja yang berjuang, melainkan satu daerah Kecamatan Curug, bahkan di luar Kecamatan Curug, datang ikut berjuang melawan para tentara Jepang yang datang. Akhirnya, peperangan itu dimenangkan oleh masyarakat Kecamatan Curug dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Teman-teman, dari cerita tersebut dapat kita ambil makna bahwa pahlawan tak dikenal yang dimaksud dalam sejarah Indonesia itu adalah seorang yang jelas-jelas telah ikut berjuang, merebut atau mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia, kemudian gugur, namun tidak ada yang mengenalnya. Maka, mereka tak satu pun tercatat dalam buku sejarah manapun. Beribu-ribu orang menjadi pahlawan tak dikenal gugur dalam kontribusinya merebut kemerdekaan negeri ini puluhan tahun yang lalu. Pahlawan yang tak dikenal bukan hanya saja mereka yang berjuang mengangkat senjata, namun semua orang yang terlibat dalam kancah itu disebut sebagai pahlawan. Para pahlawan yang gugur, mereka hilang dalam untayan waktu yang bergulir terlalu cepat. Mereka terlupakan sejalan dengan majunya perkembangan zaman. Mereka seolah menjadi tak berarti dan tak lagi dikenali. Bahkan di negerinya sendiri pun ia telah dilupakan. Tidak ada lagi yang peduli. Jangankan pahlawan lokal, pahlawan nasional pun jarang ada yang mengetahui. Apalagi para anak muda dan anak sekolah tidak mengenal pahlawannya sama sekali. Seperti salah satunya adalah Ki Kasmin. Teman-teman, mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.